Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel HRN. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Benarkah makan 7 butir kurma ajwa bisa tangkal racun dan sihir? Sebagian umat muslim mungkin ada yang sering mengonsumsi kurma setiap harinya. Dari banyak jenis kurma, ada satu kurma yang dianggap memiliki kualitas tinggi, yaitu kurma ajwa. Dalam hadits sahih, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang di setiap pagi harinya makan 7 butir kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan mencelakakan dirinya pada hari itu." Bukhari. Hadits tersebut mengandung hikmah yang besar tentang kurma. Allah SWT telah menganugerahkan banyak nikmat yang begitu besar kepada hambanya, termasuk keberkahan dan kesembuhan melalui sejumlah makanan. Keistimewaan menyantap kurma untuk berbuka puasa. Kurma Phoenix dactylifera adalah tanaman palma yang buahnya dapat dikonsumsi, baik oleh manusia maupun hewan. Pemanfaatan buah kurma sebagai pangan memiliki sejarah panjang dalam kehidupan manusia. Tanaman ini diduga berasal dari Teluk Persia, dan saat ini banyak dibudidayakan di wilayah Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Tunisia. Meski tidak dapat berbuah subur di negara tropis seperti Indonesia, dalam momen-momen tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, buah kurma biasanya membanjiri toko-toko retail dan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Rasanya yang legit dan nutrisinya yang kaya menjadikannya pangan ideal bagi umat muslim untuk mengembalikan stamina setelah penat berpuasa seharian. Di wilayah asalnya sendiri, ada sangat banyak jenis kurma. Beberapa dijual dengan harga yang fantastis dikarenakan beberapa faktor. Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) pada tahun 2017 menyatakan jika jenis, bentuk, dan ukuran buah kurma menentukan kualitas dan harga kurma. Selain itu, tingkat kelangkaan juga memainkan peran dalam menentukan harga kurma. Tanaman kurma membutuhkan pengairan yang cukup, namun juga tingkat kelembaban udara yang rendah, sehingga hanya dapat berbuah dengan maksimal di negara beriklim gurun. Salah satu kurma yang cukup populer bagi wisatawan adalah kurma barhi. Berbeda dengan kebanyakan kurma yang berwarna coklat kehitaman, kurma barhi berwarna kuning cerah. Bentuknya yang bundar membuatnya sekilas tampak seperti buah duku atau lengkeng. Kurma barhi memiliki tekstur rasa yang renyah dan manis seperti karamel. Varietas terbaik kurma ini diperoleh dari kebun kurma di Basra, Irak. Di Indonesia sendiri, kurma yang paling populer adalah kurma sukari dan kurma ajwa. Kedua kurma ini memiliki cita rasa dan bentuk yang serupa dengan warna coklat kehitaman. Kedua jenis kurma ini biasanya banyak dijual di Indonesia menjelang bulan Ramadan atau Idul Fitri. Meski demikian, di antara semua varian kurma, kurma ajwa memiliki kelebihan tersendiri dikarenakan pernah disebut secara spesifik dalam beberapa hadits. Rasulullah Muhammad biasa mengonsumsi 6 butir kurma ajwa di pagi hari, sehingga mengonsumsi kurma ini menjadi sunnah Rasulullah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan hadits dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau pernah bersabda, "Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir." Hadits di atas mengemukakan jika mengonsumsi kurma bukan hanya istimewa dari segi sunnah, tetapi juga dari segi medis. Klaim bahwa kurma ajwa dapat menangkal racun beranjak dari manfaat nutrisinya yang memang berkhasiat memelihara kesehatan jantung, tulang dan gigi, bahkan baik dikonsumsi bagi penderita diabetes dan wanita hamil. Riset juga membuktikan jika waktu terbaik untuk mengonsumsi kurma ajwa memanglah di pagi hari, serta di sela-sela waktu makan berat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dalam kurma ajwa yang berasal dari Aliyah arah kota Madinah di dataran tinggi dekat Najd itu mengandung obat penawar atau ia merupakan obat penawar, dan ia merupakan obat penawar racun apabila dikonsumsi pada pagi hari." Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi tentang keistimewaan kurma ajwa. Kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah bukan karena zat kurma itu sendiri. Pernyataan tersebut mengungkapkan jika kurma ajwa yang dipanen dari Madinah secara khusus memiliki keistimewaan bukan hanya karena khasiat medisnya,
tetapi karena doa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang makbul membuat kurma ini dapat menangkal racun dan sihir. Selain di hari-hari biasa, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga turut mendemonstrasikan penggunaan kurma di saat berbuka puasa. Mengonsumsi kurma dengan jumlah ganjil di saat berbuka puasa juga merupakan keutamaan, karena Nabi Muhammad juga melakukan hal yang demikian. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum salat dengan rutab kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar kurma kering, dan jika tidak ada tamar, beliau meminum seteguk air. Hadits di atas menunjukkan keutamaan menyegerakan berbuka puasa apabila telah tiba waktunya, terutama dengan menggunakan kurma. Di samping khasiat kesehatannya, mengonsumsi kurma dapat menjadi amal ibadah jika dilakukan dengan niat mengikuti sunnah Rasul. Dalam hal ini, kurma merupakan bagian yang esensial dalam Tibun Nabawi, teknik hidup sehat khas Rasulullah, di samping air zam-zam, habatus sauda dan madu. Wallahu a'lam.